Bagaimana jika tawaran gaji fantastik dengan pekerjaan yang mengharuskan menemani seumur hidup dan selalu minta dibikin basah? Terus apa yang akan TKI Madiun pilih demi mengubah hidupnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namanya Bagas, pria 29 tahun asal Madiun yang hidup sederhana. Sehari-hari ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek-proyek pinggiran kota, upahnya pas-pasan, cukup untuk makan dan sedikit menabung. Hidupnya nyaris tak berubah selama bertahun-tahun. Sampai suatu malam temannya yang dulu pernah menjadi TKI di Timur Tengah mengirimkan pesan yang membuatnya tertegun. Bro, ini seriusan, temani janda kaya di Dubai, lumpuh tapi cantik. Bayaran 375 juta sebulan, bersih. Bahkan dikasih uang muka 15 juta. Bagas tertawa saat membaca pesan itu. Ia mengira itu hanya gurauan atau mungkin penipuan kelas kakap. Tapi ketika beberapa jam kemudian notifikasi transfer masuk di ponselnya dan benar-benar ada 15 juta rupiah masuk dari rekening asing, ia tak bisa lagi menganggapnya main-main. Uang itu datang dengan pesan singkat. Besok berangkat. Tiket sudah diurus. Bawa paspor. Sisanya kami tanggung. Bagas termenung lama malam itu. Tawaran itu tak masuk akal, tapi nyata. Ia punya adik yang butuh biaya sekolah, ibunya sakit-sakitan, dan tagihan listrik yang terus menumpuk. Akhirnya, dengan hati berat tapi penuh harapan, ia mengemas ranselnya dan bersiap meninggalkan tanah kelahirannya. Langit Dubai sudah gelap saat pesawat Bagas mendarat. Udara panas dan kering menyergapnya begitu ia keluar dari bandara. Seorang pria berseragam hitam berdiri di depan gerbang kedatangan, memegang papan bertuliskan Mr. Bagas. Tanpa banyak bicara, pria itu mengisyaratkan Bagas untuk mengikutinya. Mereka masuk ke dalam mobil sedan hitam panjang dengan kaca gelap di pekat. Bau kulit mahal tercium dari dalam mobil, tapi suasananya aneh, sepi, tanpa musik, bahkan AC-nya terlalu dingin. Sopir itu tak berbicara sepatah kata pun, bahkan saat Bagas mencoba basa-basi. Dalam keheningan, Bagas menggenggam paspor dan salinan kontrak yang ia cetak. Ada tanda tangan, materai, dan jumlah uang yang masih tak masuk akal. Tapi semua terlihat legal. Matanya terus menerawang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang asing, namun hatinya justru didera rasa was-was. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Semacam bisikan kecil di benaknya yang berkata bahwa ini bukan pekerjaan biasa. Namun, ia terus meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan takut yang berlebihan. Lagi pula, tak ada jalan kembali. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang lebih mirip istana. Pintu gerbangnya otomatis terbuka saat mobil mendekat, dan di dalamnya terbentang halaman luas dengan taman rapi, air mancur menyala biru, dan lampu taman yang berkelip lembut. Rumah itu terbuat dari marmer putih berkilauan, dengan pilar tinggi dan jendela kaca besar. Ketika Bagas turun dari mobil, pintu utama terbuka dengan sendirinya. Di dalam, suasana lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Tak ada suara manusia, hanya dengungan halus dari pendingin ruangan dan bunyi detik jam antik. Lampu kristal besar menggantung dari langit-langit seperti hiasan kerajaan. Tapi di balik kemewahan itu, udara di dalam rumah terasa dingin dan hampa. Bagas merasa seperti diawasi. Dinding rumah dihiasi lukisan abstrak yang matanya seperti mengikutinya kemanapun ia melangkah. Setiap langkah yang ia ambil bergema di lantai marmer, dan semakin dalam ia masuk ke rumah itu, semakin kuat perasaan tak nyaman itu menyergap. Tak ada yang menyambut. Hanya seorang pelayan berwajah kaku yang membisikkan satu kalimat, "Tunggu di ruang tengah, madam akan turun sebentar lagi." Tak lama kemudian, suara roda berputar, terdengar dari arah lorong. Seorang wanita muncul, didorong oleh pelayan lain. Ia duduk di kursi roda otomatis berlapis beludru merah. Wajahnya cantik, namun keras. Mata tajam seperti elang dan kulit putih pucat. Wanita itu mengenakan gaun sutra hitam panjang. Lehernya dihiasi kalung berlian besar yang memantulkan cahaya lampu. "Kau Bagas?" tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Bagas mengangguk pelan, keringat dingin mulai membasahi punggungnya.
Aku Madam Laila, lanjut wanita itu. Usiaku 43. Aku lumpuh dari pinggang ke bawah. Tapi aku masih manusia. Aku masih punya rasa, dan aku tak ingin malam-malamku terasa mati. Suara itu seperti bisikan maut yang menampar kesadaran Bagas. Ia bingung harus berkata apa. Tugasmu tak hanya membersihkan tubuhku. Kau juga harus membuatku merasa hidup, ucap Laila sambil tersenyum tipis. Senyum yang tak membuat tenang, justru membuat bulu kuduknya meremang. Bayaran besar itu mulai terasa seperti jebakan, tapi Bagas tetap diam, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya saat menjawab. Saya siap bekerja, Madam. Ja. Hari pertamanya dimulai tanpa banyak instruksi. Seorang pelayan pria memberikan seragam tidur dan menyuruhnya masuk ke ruang pribadi Madam Laila. Di sana, wanita itu duduk menghadap jendela besar, memandangi taman. Mulai dari kaki dulu, katanya. Bagas menelan ludah, lalu mulai memijat perlahan kaki Laila yang tampak halus namun dingin. Saat tangannya menyentuh kulit wanita itu, ia bisa merasakan sedikit getaran dari tubuhnya. Bukan karena sakit, tapi kenikmatan. Laila menutup matanya, bibirnya mengerucut seperti menahan sesuatu. Beberapa kali ia mendesah pelan, membuat suasana menjadi canggung dan penuh tekanan. Lebih keras. Ya, di situ, katanya. Nyaris seperti bisikan menggoda. Bagas berusaha fokus, tapi pikirannya mulai kacau. Ia hanya berpikir tentang ibunya di Madiun, dan janji bahwa pekerjaan ini akan menyelamatkan masa depan mereka. Tapi dalam hati kecilnya, muncul keraguan yang mulai tumbuh menjadi ketakutan. Ada sesuatu yang salah dengan wanita ini. Dan Bagas tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap. Malam kedua terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi saat suara bel kecil berbunyi di luar kamar Bagas. Ia membuka pintu dengan mata setengah mengantuk, dan pelayan hanya berbisik, "Madam memanggil." Dengan langkah ragu, ia berjalan ke kamar Laila, yang kini tampak remang-remang oleh cahaya lilin. Wanita itu sudah menunggunya di atas ranjang besar, dengan gaun sutra tipis berwarna emas yang nyaris tembus pandang. Aroma tubuhnya kuat, semacam wewangian bunga oriental yang mencolok. Laila menatapnya dengan mata redup, lalu berkata pelan, "Aku tak bisa merasakan dari pinggang ke bawah, tapi aku masih punya jantung yang berdetak. Aku ingin tahu kalau aku masih hidup." Bagas menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Seluruh tubuhnya kaku. Situasi ini tak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ia sempat berpikir, pekerjaan ini hanya soal merawat orang sakit. Tapi sekarang, ia seolah dihadapkan pada ujian yang melibatkan moral, harga diri, dan keselamatannya sendiri. Detik itu juga ia sadar, uang 375 juta sebulan ternyata punya harga yang bisa menghancurkan batin manusia perlahan-lahan. Bagas mencoba menolak secara halus. "Madam, saya hanya kuli. Saya tidak terbiasa melayani seperti ini." Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Laila sudah menarik tangannya dan meletakkannya di dadanya sendiri. Jantung Bagas berdetak semakin cepat, sementara tubuhnya tetap membeku. Wajah Laila begitu dekat, napasnya hangat di wajah Bagas. "Kau mau pulang ke Madiun dengan hutang, hidup miskin, dan melihat ibumu mati perlahan karena tak mampu berobat," katanya datar. "Atau kau tinggal di sini, buat aku bahagia, dan dapatkan uang yang bisa mengubah nasib keluargamu." Ancaman itu disampaikan dengan suara lembut, tapi tajamnya seperti belati menancap ke dalam hati. Bagas merasa seperti seekor binatang yang dijerat perangkap. Ia bukan hanya terjebak secara fisik, tapi juga secara emosional. Keluarganya, masa depannya, semuanya dipertaruhkan malam itu. Ia menunduk, tak menjawab. Hanya membiarkan dirinya ditarik lebih jauh ke dalam lingkaran permainan yang ia sendiri tak mengerti ujungnya. Dan Laila, ia tahu pria itu sudah tak punya pilihan. Ia tersenyum puas, dan malam itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya tak lagi normal. Setiap pagi, Bagas diminta membantu memandikan Laila. Ia harus melepas semua pakaian wanita itu, menggosok kulit putihnya yang halus dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa seperti dosa, tapi Laila selalu memejamkan mata dan mendesah,
membuat Bagas makin tak tenang. Lalu perintah demi perintah mulai melampaui batas kewajaran. Mengganti pakaian dalamnya, memijat bagian tubuh sensitif, hingga akhirnya disuruh tidur di ranjang yang sama. Aku tidak ingin kesepian, ujar Laila dengan suara nyaris menyedihkan, seolah ia adalah korban. Tapi di mata Bagas, Laila lebih seperti pemangsa. Ia tak pernah memaksa dengan kekerasan, cukup dengan tatapan dan kata-kata yang menusuk hingga hati. Setiap malam, tubuh Bagas tegang di sisi wanita itu, tak berani bergerak. Ia tak tahu kapan waktu akan meledak. Pelayan-pelayan rumah mulai melihatnya berbeda, seolah ia hanya boneka yang bisa dikendalikan Laila sesuka hati. Bagas perlahan kehilangan rasa percaya dirinya. Ia hanya bertahan karena percaya, mungkin suatu saat ia bisa kabur. Tapi dalam hatinya, ia mulai ragu, apakah Laila akan membiarkannya pergi begitu saja? Satu hal yang terus mengusik pikiran Bagas adalah sebuah kamar di lantai atas yang selalu terkunci. Letaknya di ujung lorong, pintunya berwarna hitam gelap dengan gagang kuningan tua. Suatu sore, ketika ia mencoba membersihkan lantai atas, Laila yang biasanya tenang, tiba-tiba marah besar. "Jangan pernah dekati kamar itu," bentaknya. "Itu masa laluku." Nada suaranya berubah tajam, nyaris seperti orang kesurupan. Bagas meminta maaf dan mundur, tapi rasa penasarannya semakin membara. Beberapa malam setelah itu, ia sering mendengar suara tangisan lirih dari balik pintu kamar terlarang itu. Kadang seperti suara anak kecil, kadang suara perempuan dewasa menangis terseduh. Ia pernah bertanya pada salah satu pelayan, tapi si pelayan hanya menunduk ketakutan dan berbisik, "Jangan tanya, lebih baik tidak tahu." Jawaban itu justru membuat Bagas makin yakin bahwa rumah ini menyimpan rahasia besar. Ia mulai merasa bahwa pekerjaannya bukan hanya sekadar menemani janda kaya, tapi mungkin juga menyangkut misteri yang jauh lebih berbahaya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuka pintu itu jika ingin tahu kebenaran. Kesempatan itu datang ketika Laila tertidur setelah meminum obat penenangnya. Malam itu hujan turun pelan, membuat suasana rumah makin sunyi. Bagas diam-diam menyelinap ke ruang tengah dan membuka laci kecil di bawah meja vas bunga. Ia pernah melihat Laila menyimpan sesuatu di sana. Dan benar saja, di dalamnya ada kunci kuno berwarna emas tua. Tangannya bergetar saat menggenggamnya. Ia menahan napas, lalu menaiki anak tangga satu persatu dengan hati-hati. Lorong menuju kamar itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan dari jendela kecil. Ketika ia memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya, terdengar suara klik pelan. Pintu pun terbuka. Bau apek langsung menyeruak. Kamar itu remang-remang. Dindingnya penuh debu dan cat terkelupas. Di dalam, ia melihat kursi roda tua yang rusak, koper anak-anak, dan boneka lusuh berlumuran merah seperti darah. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah foto besar di dinding. Laila muda, bersama seorang pria Arab tampan dan seorang anak perempuan kecil. Tapi wajah pria itu dicoret dengan tinta hitam, dan mata boneka di sudut kamar tampak mengarah langsung ke pintu, seolah memperingatinya agar tidak masuk lebih jauh. Langkah Bagas terasa berat saat ia masuk lebih dalam ke kamar misterius itu. Udara di dalamnya dingin dan basah, seperti tak pernah dibuka bertahun-tahun. Di sudut dekat jendela, ia melihat kursi roda tua yang karatnya mengelupas, dengan roda bengkok seperti bekas didorong dengan kasar. Di dinding tergantung foto besar. Laila lebih muda, tersenyum bersama seorang pria Arab muda dan seorang anak perempuan kecil berambut keriting. Mereka tampak seperti keluarga bahagia, tapi sesuatu terasa ganjil. Di bawah foto itu tergeletak koper terbuka yang berisi pakaian anak-anak. Baju-baju mungil, kaos kaki warna-warni, dan boneka lusuh bergaun biru. Tapi yang membuat jantung Bagas hampir berhenti adalah boneka lain di sudut ruangan. Matanya menatap kosong, bajunya sobek, dan seluruh tubuhnya berlumuran warna merah gelap. Saat Bagas mendekat, ia mencium bau menyengat. Itu bukan cat. Aroma amisnya jelas, darah. Darah kering yang menempel di bulu boneka itu membentuk pola aneh seperti sidik jari.
Napas Bagas tercekat. Ia sadar ia baru saja menyentuh potongan masa lalu yang tak seharusnya dibangkitkan. Tangannya gemetar saat perlahan-lahan ia menoleh ke arah pintu. Baru saja Bagas menutup pintu kamar itu dan melangkah ke lorong. Tubuhnya membeku di tempat. Di ujung lorong berdiri Laila, mengenakan gaun hitam panjang, dan menatapnya lurus dengan mata tajam. Tapi yang paling mengejutkan bukan ekspresinya, melainkan kenyataan bahwa ia berdiri tanpa kursi roda. Di tangannya tergenggam tongkat logam yang tampak berat, menyeret pelan di lantai marmer dan mengeluarkan suara seret yang membuat bulu kuduk Bagas meremang. "Kau lihat apa yang tak seharusnya kau lihat," bisiknya pelan, tapi tajam seperti cambuk. Langkahnya perlahan maju ke arah Bagas. "Kau pikir aku lumpuh? Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar akan bertahan di sini." Bagas mundur setapak, tak bisa berkata-kata. Pikirannya kacau. Apa yang selama ini ia lihat? Semua kelemahan Laila, semua itu palsu, permainan, kepura-puraan. Ia mencoba berbicara tapi lidahnya keluh. Laila mendekat sambil menunduk sedikit. "Kau sudah masuk ke masa laluku," katanya. "Dan semua yang melakukannya tidak pernah keluar hidup-hidup." "Jangan pernah berpikir uang itu gratis," ujar Laila, suaranya dingin seperti ruang bawah tanah. Ia berdiri tegak, tangannya memutar-mutar tongkat logam dengan santai namun mengancam. "Setiap pria yang pernah kusewa, yang tergoda uangku, mereka semua memilih bertahan demi uang, seperti kamu." Bagas memutar tubuhnya dan berlari menuruni tangga. Tapi semua pintu terkunci otomatis. Ia mencoba menarik gagang pintu utama, tapi sistem kunci elektronik tak memberikan celah sedikit pun. Jendela-jendela tertutup rapat, bahkan dapur yang semula terbuka kini berubah seperti ruangan penyekap. Rumah itu tak lagi tampak seperti istana, tapi berubah menjadi penjara megah yang tak berperasaan. Bagas membentur-benturkan bahunya ke pintu, mencoba menghancurkan kaca, tapi sia-sia. Dari sudut ruangan, kamera kecil bergerak pelan mengikuti setiap gerakannya. Laila sudah mengatur semuanya. Ia melihatnya dari layar, seperti menyaksikan pertunjukan yang sudah diatur naskahnya. Bagas tersudut, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang dan melihat Laila masih berdiri di ujung lorong. Ia tersenyum tipis, seperti iblis yang baru saja memulai permainan. Beberapa menit kemudian, Bagas ditarik oleh dua orang pria berbadan kekar yang tiba-tiba muncul dari balik tembok rahasia. Mereka menyeretnya ke lorong sempit dan membawanya turun ke ruang bawah tanah. Ruangan itu dingin, lembab, dan nyaris gelap total, kecuali satu lampu kuning kecil menggantung dari langit-langit. Dindingnya penuh coretan aneh, sebagian bekas kuku yang menggores batu bata. Bagas mencoba berteriak, tapi mulutnya langsung ditutup kain. Ia dilemparkan ke dalam kamar kecil, berjeruji besi dan dikunci dari luar. Di pojok ada roti keras yang sudah berjamur dan botol plastik berisi sedikit air keruh. Itu makanannya. Waktu terasa tak bergerak. Ia tak tahu apakah hari sudah pagi atau malam, hanya dingin dan suara tetesan air dari langit-langit. Dalam kondisi itu, akalnya mulai runtuh. Ia bicara sendiri, terkadang menangis tanpa suara. Coretan di dinding membuatnya ngeri. Nama-nama asing, simbol aneh, dan kalimat seperti "aku masih hidup, aku ingin pulang." Bagas mulai sadar bahwa ia bukan korban pertama, dan bisa jadi ia bukan pula yang terakhir. Saat malam keempat, ketika ia hampir kehilangan harapan dan berpikir tak ada jalan keluar, terdengar suara dari ventilasi udara. Awalnya hanya desir angin, lalu berubah menjadi bisikan lirih. "Kau bukan satu-satunya. Kalau kau ingin keluar, cari kunci di dalam patung singa, dekat kolam." Suara itu gemetar, seperti berasal dari mulut seseorang yang nyaris mati atau sudah mati. Bagas terpaku. Ia mencoba menjawab, tapi tak ada respons. Ia mendekatkan telinga ke ventilasi dan suara itu muncul sekali lagi. Pelan, hampir seperti hembusan nafas terakhir. Di dalam mulutnya, kunci rahasia. Ya, itu satu-satunya harapan yang muncul di tengah keputusasaan total. Bagas mulai menghitung jam, menunggu kesempatan berikutnya untuk kabur. Ia tahu, jika suara itu benar, maka patung singa di halaman belakang mungkin menyimpan jalan keluar. Tapi bagaimana caranya ia keluar dari penjara bawah tanah ini? Dan lebih penting, siapa pemilik suara itu?
Apakah itu korban sebelumnya yang masih hidup? Atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika? Bagas menutup matanya, menyusun rencana, dengan nyawa sebagai taruhannya. Bagas tahu bahwa satu-satunya cara keluar dari neraka itu adalah dengan membuat Laila lengah. Ia mulai bertingkah aneh, berbicara sendiri, lalu perlahan merebahkan diri di lantai penjara sempit itu, memejamkan mata seperti kehilangan kesadaran. Saat makanan diantarkan seperti biasa, Laila sendiri yang muncul, ditemani dua penjaga. Ia sudah tak kuat, katanya datar. Ia menyuruh penjaga membuka sel dan mendekat. Tapi saat Laila jongkok dan mencondongkan tubuhnya dengan tongkat logam di tangan, Bagas membuka matanya dan langsung menendang tongkat itu sekuat tenaga. Laila terjatuh, menjerit marah. Para penjaga sempat terkejut, namun Bagas lebih cepat. Ia lari keluar dari ruangan bawah tanah, menerobos lorong sempit, naik tangga dan menabrak apapun yang menghadang. Laila berteriak histeris dari belakang, "Tangkap dia, tangkap!" Tapi Bagas tak menoleh. Adrenalin memuncak. Ia tahu, jika gagal kali ini, maka tamatlah riwayatnya. Nafasnya tersengal, dada sesak, tapi tekad untuk hidup membuat kakinya terus bergerak. Taman terbuka di depannya, dan matanya langsung mencari patung singa yang disebut dalam bisikan misterius dari ventilasi itu. Patung singa itu berdiri di pinggir kolam kecil yang tertutup rimbun semak-semak. Bagas menjatuhkan diri di depannya, tangannya gemetar. Ia meninju mulut patung itu, tapi kerasnya batu membuat buku-buku jarinya berdarah. Ia menggertakkan gigi dan menghantamkan batu besar ke patung tersebut. Retakan muncul, lalu suara pecah. Di dalam rongganya, ia menemukan sebuah kunci logam tua yang sudah berkarat, diselimuti debu dan sarang laba-laba. Bagas segera mengambilnya, tak peduli rasa perih di jarinya. Ia lari ke arah pintu-pintu yang mengelilingi taman. Satu persatu dicoba, gagal, sampai akhirnya kunci itu pas di sebuah pintu besi tua di belakang gudang taman. Dengan bunyi berderit pelan, pintu terbuka, memperlihatkan lorong kecil yang mengarah ke halaman belakang. Bagas tak menunggu. Ia menerobos semak tinggi dan lumpur licin. Tubuhnya dipenuhi goresan, pelipisnya berdarah. Tapi itu tak sebanding dengan rasa lega karena melihat cahaya dari luar rumah iblis itu. Napasnya tersengal, namun langkahnya terus melaju. Ia semakin dekat ke kebebasan. Halaman belakang ternyata hanya awal dari rintangan terakhir. Sebuah tembok besar setinggi 4 meter berdiri kokoh mengelilingi seluruh properti Laila, dilapisi kawat dan sensor gerak. Bagas mendongak, putus asa, tapi kemudian melihat pipa air tua yang menempel di sisi tembok. Ia tahu itu satu-satunya cara. Ia mulai memanjat, tangan dan kaki tergelincir beberapa kali karena licin lumpur dan darah di tubuhnya sendiri. Nafasnya berat, ototnya menjerit, tapi pikirannya hanya fokus pada satu hal, keluar dari rumah itu hidup-hidup. Setiap sentimeter terasa seperti siksaan. Saat akhirnya ia mencapai atas, ia mengangkat tubuhnya dan menengok ke belakang. Di sana berdiri Laila di balkon atas rumah, mengenakan gaun malam yang melambai diterpa angin. Senyumnya tenang namun menyeramkan. "Kau akan kembali," katanya pelan tapi jelas. "Mereka semua kembali." Kata-katanya bergema di telinga Bagas saat ia menjatuhkan diri ke sisi luar tembok. Dunia luar menyambutnya dengan keras. Ia jatuh ke jalan aspal, berguling, dan kemudian pingsan karena kelelahan dan luka yang tak tertahankan. Ketika Bagas sadar, ia sudah berada di dalam kantor Kedutaan Besar Indonesia di Dubai. Seorang staf mengenali wajahnya dari laporan orang hilang yang sempat dikirimkan pihak agensi. Tubuhnya kurus, wajahnya lebam dan penuh luka, tapi ia masih hidup. Ia segera menceritakan semuanya, tentang Laila, penjara bawah tanah, patung singa, hingga kamar terlarang di lantai atas. Awalnya pihak kedutaan ragu, tapi setelah membawa laporan itu ke polisi lokal, penyelidikan dilakukan secara diam-diam. Ketika akhirnya polisi menyerbu rumah Laila, mereka menemukan ruang-ruang tersembunyi, penuh barang-barang aneh. Foto pria-pria hilang, rekaman CCTV pribadi, serta jurnal psikologis Laila yang berisi catatan kejiwaan dan eksperimen psikologis terhadap para pekerjanya. Bahkan ditemukan beberapa tulang manusia di taman belakang. Kasus ini mengguncang media lokal.
Namun karena status Laila sebagai warga kehormatan dan donatur elit, kasus itu segera dikubur dalam-dalam. Bagas selamat, tapi ia tahu dunia ini tidak adil. Kebenaran bisa dikubur, asal pelakunya cukup kaya dan berkuasa. Bagas akhirnya kembali ke Madiun. Tak membawa uang sepeser pun dari yang dijanjikan, bahkan seluruh tabungannya lenyap dalam proses pelarian. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih berharga, nyawanya. Tubuhnya masih menyisakan bekas luka, tapi luka batin dan traumanya jauh lebih dalam. Ia menolak semua tawaran kerja luar negeri setelah itu, dan memilih menjadi tukang becak di kampungnya. Orang-orang menganggap ia gila, karena telah menolak rezeki besar. Namun bagi Bagas, semua itu tak sebanding dengan neraka yang pernah ia lalui. Kini, setiap kali ada tetangganya hendak berangkat jadi TKI, ia akan menatap mata mereka dalam-dalam. Kalau kalian ditawari kerja gampang dan uang besar dari wanita kaya, pikir 1000 kali. Tak semua janda kaya hanya butuh teman tidur. Ceritanya menjadi legenda lokal, kisah yang diceritakan sambil berbisik di warung kopi. Dan setiap malam saat mimpi buruk datang, Bagas masih bisa mendengar suara Laila berbisik di telinganya. Kau akan kembali, mereka semua kembali.